Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan atau draft proposal tesis yang insyaallah mungkin nanti akan saya segera tulis ya, insyaallah di semester 3 mendatang. Yaitu mengenai Majnun dalam Al-Quran, studi semantik Al-Quran. Nah ini presentasi ini salah satunya untuk memenuhi tugas UTS dari Manhaj Al-Bahath Al-Lughawi atau metode penelitian bahasa. Nah, insya Allah di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai proposal atau rancangan proposal yang sudah saya susun. Jadi judul dari proposal saya adalah Majnun dalam Al-Quran, studi semantik Al-Quran. Jadi kata Majnun ya, kata Majnun dalam Al-Quran yang mana ini menggunakan studi semantik. Studi semantik dalam hal ini semantik Al-Quran. Baik, berikutnya. Nah, ini merupakan peta konsep ya, peta konsep yang berisi latar belakang masalah sekaligus mungkin nanti upaya dari pemecahan masalah yang sudah saya buat. Yang pertama kita tahu, ya kita bisa lihat bahwa makna dan bahasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di dalam linguistik itu antara bahasa dan makna itu memang satu kesatuan yang erat ya. Jadi bahasa itu ya mengungkapkan atau berisi makna dan kita juga mengungkapkan makna itu melalui bahasa. Jadi keduanya itu sebagai seperti mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi makna dan bahasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian muncullah satu fakta bahwa bahasa itu sangat dinamis. Artinya karena bahasa itu merupakan produk budaya gitu ya. Jadi objeknya itu adalah manusia sebagai pelaku budaya. Jadi ketika manusianya itu memang selalu bergerak, artinya selalu berubah, dinamis, maka bahasa pun sama ikut berubah atau ikut berkembang gitu ya seiring dengan perkembangan zaman. Nah, otomatis setiap kata juga berpotensi mengalami perubahan makna karena tadi kita tahu kalau bahasa itu sangat erat kaitannya dengan makna gitu. Jadi ketika bahasanya dinamis, maka otomatis maknanya atau katanya juga sangat rentan atau bahkan sangat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan makna. Begitu. Kemudian, nah ini kedua hal ini atau problem ini tuh dibahas dalam kajian semantik. Jadi semantik itu adalah salah satu cabang dari linguistik yang membahas tentang makna. Jadi kajiannya tentang makna. Kalau dalam bahasa Arab yaitu ilmu ad-dilalah, ilmu dilalah. Baik, berikutnya, nah ini di dalam semantik ini ada salah satu metode analisis ya. Jadi memang banyak sekali kajian yang dikaji dalam bidang ilmu semantik. Itu salah satunya adalah semantik Al-Qur'an. Jadi seiring dengan maraknya atau banyaknya jenis dari penafsiran Al-Quran salah satunya, maka di sini juga ternyata bahasa sangat berperan penting dalam dalam menciptakan satu penafsiran yang sempurna gitu ya, atau penafsiran yang komprehensif. Salah satunya dengan menggunakan semantik, dengan menggunakan makna gitu ya, makna dalam Al-Quran atau semantik Al-Quran, kita kenal dengan istilah itu. Nah, kemudian ini sudah sampai sini ya, lumayan titik. Jadi ada juga ternyata dalam salah satu metode analisis dalam semantik itu adalah semantik Al-Quran. Nah, ini ada satu fenomena yang saya temui, itu mengenai perkembangan makna majnun. Ya, perkembangan makna majnun di dalam Al-Quran. Jadi kata majnun sering sekali kita dengar ya dalam Al-Quran ya. Kata atau kosakata majnun ini di dalam Al-Quran. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari segi Al-Quran yang sekarang kita pegang gitu ya, majnun itu hampir semuanya itu artinya gila. Dan memang biasanya ditujukan itu kepada nabi atau utusan Allah yang memang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah gitu ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang kemudian ditentang oleh orang-orang yang tidak percaya dengan mengatakan majnun.
itu karena mereka tidak percaya. Jadi majnun dalam Al-Quran itu identik dengan artinya itu gila. Gila dalam artian apa namanya ya tadi gitu kan, seperti mengada-ada gitu ya, seperti mengada-ada mengaku dirinya adalah utusan Allah atau utusan Tuhan yang membawa risalah dan segala macam. Nah, ini satu pengertian yang pertama tentang majnun dalam Al-Quran yang sekarang banyak sekali kita temui dalam Al-Quran yang berarti gila. Nah, tetapi saya tuh merasa kok kontras banget gitu ya, dan teringat karena saya berhubung apa namanya alumni dari BSA, jadi sempat waktu itu juga apa namanya menganalisis atau membaca gitu ya karya-karya dari penyair pada saat itu, penyair jahiliyah pada lebih tepatnya. Nah ini kita tahu Qais bin Mulawah ya, jadi Qais bin Mulawah atau yang kita sering dengan dengar istilahnya atau novelnya itu Laila Majnun. Nah Laila Majnun kan ada kisah Laila dan Qais. Nah Qaisnya itu dijuluki atau diberi lakop dengan Majnun, padahal dia sebetulnya tidak gila secara kesehatan, hanya tetapi justru gitu kan Qais itu tuh kemampuan dalam bersyair itu sangat tinggi gitu karena dia saking tergila-gila oleh Laila, tergila-gila kepada Laila gitu kan, saking besarnya cintanya kepada Laila sehingga hampir setiap kata yang terucap dari lisan Qais itu semuanya adalah syair dan kata-kata yang indah. Makanya ketika orang bertemu dengan Qais gitu kan, selalu begitu, mungkin nggak nyambung gitu ya ketika diajak ngobrol, sehingga dikatakan atau dijulukilah Qais itu sebagai Majnun gitu. Majnun dalam hal ini adalah yang pintar dalam atau pandai dalam bersyair. Nah ini meskipun kedua-duanya mungkin ada titik persamaan ya antara gila, tetapi ada esensi yang berbeda gitu. Kalau misalnya Majnun dalam Al-Quran yang berarti gila itu memang ditujukan kepada Nabi yang diasumsikan oleh orang kafir itu memang Nabi itu gila beneran gitu kan. Gila dalam arti memang memiliki gangguan secara fisik dan mental. Nah, tetapi kalau misalnya gila dalam atau gila yang dilakobkan kepada Qais bin Mulawah itu bukan gila yang seperti itu, tapi gila karena memang dia tergila-gila kepada Laila gitu. Jadi karena secara mental mah Qais tuh sehat gitu, hanya tadi karena saking besarnya cintanya kepada Laila sehingga dia diberi lakop dengan Majnun. Jadi novelnya bukan Laila Qais tapi Laila Majnun. Ya. Nah, kemudian atas dasar inilah gitu ya, penemuan inilah saya tuh kayak kok sepertinya menarik ya kalau misalnya dilakukan penelitian terkait ini. Nah, jadi insya Allah akan dilakukan penelitian semantik Al-Quran pada kata Majnun dengan menggunakan metode analisis semantik Tashihiko Izutsu. Jadi tadi insya Allah nanti akan saya lakukan penelitian mengenai semantik Al-Quran, khususnya untuk kata Majnun dalam Al-Quran menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu. Nanti insya Allah akan dibahas bagaimana gambaran metodenya secara singkat. Nah, kemudian apa yang akan diteliti? Nanti akan diteliti perkembangan makna kata Majnun secara sinkronik dan diakronik. Artinya, kalau misalnya kita berbicara tentang perkembangan makna kata Majnun secara sinkronik dan diakronik, ini berarti kita berbicara tentang historis ya, sejarah. Jadi nanti Toshihiko itu membagi sinkronik dan diakronik itu menjadi 3 bagian besar lagi. Yang pertama, ini periode waktunya itu atau periode sejarahnya, yang pertama pra-Quranik atau sebelum turunnya Al-Quran, kemudian era Quranik atau ketika turunnya Al-Quran, dan pasca Quranik atau setelah turunnya Al-Quran. Jadi nanti akan diteliti perkembangan makna kata Majnun pada saat pra-Quranik, artinya ketika Al-Quran belum turun, berarti kan pada saat jahiliyah ya, masa jahiliyah, kemudian Quranik atau pada saat Al-Quran sudah turun, atau ketika Al-Quran turun, dan pasca Quranik setelah Al-Quran turun. Seperti itu. Jadi demikian kurang lebih gambaran atau peta konsep yang saya buat dalam menggambarkan latar belakang masalah serta solusi pemecahan masalah mengenai ini. Baik, berikutnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Jadi berangkat dari metode analisis semantik Al-Quran Tashihiko tadi ya.
ada 3 rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana makna dasar dan relasional kata Majnun dalam Al-Quran. Jadi nanti salah satu bahasan dalam semantik Al-Quran Tashbihiko itu akan dicari makna dasar dan makna relasional, gitu, kata Majnun dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan makna historis. Nah, sinkronis dan diakronis kata Majnun seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi nanti akan dibahas perkembangan makna Majnun dalam 3 periode, ya, pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Kemudian yang ketiga, bagaimana makna Welstanjung kata Majnun dalam Al-Quran ini. Jadi kesimpulan dari penelitian semantik Al-Quran dari Tashbihiko itu adalah menghasilkan makna Weltanjung. Weltanjung itu jadi makna yang mendunia, artinya kesimpulan dari semua makna yang sudah dikumpulkan itu dari banyaknya makna yang kita sudah analisis, kemudian sudah kita kumpulkan, nanti akan mengerucut kepada satu. Gitu. Baik, berikutnya. Nah, tujuan penelitiannya untuk menjawab rumusan masalah tadi, ya, mengetahui makna dasar dan relasional kata Majnun, menganalisis perkembangan makna historis, dan mengetahui makna Weltanjung kata Majnun dalam Al-Quran. Baik, berikutnya. Ya, manfaat penelitian. Secara teoritis dan praktis ada 2 manfaat. Yang pertama, kalau secara teoritis pasti ya mengetahui konsepsi dan metode semantik Al-Quran, Tashbihiko itu sekaligus untuk memahami Welstanjung kata Majnun dalam Al-Quran. Jadi namanya secara teoritis ini untuk menambah ya konsep dari metode semantik Al-Quran menurut Tashbihiko, serta untuk memahami atau mencari ya makna inti atau Welstanjung kata Majnun dalam Al-Quran. Nah, adapun secara praktisnya, sebagaimana penelitian yang lainnya mungkin ya, jadi untuk menambah wawasan keislaman dan kebahasaan ya, karena ini tidak hanya menyangkut Al-Quran dengan keislaman, tapi juga secara dilalahnya, secara semantiknya. Bagi institusi keislaman, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, ataupun bagi seorang individu ataupun mahasiswa, seperti kami, seperti saya. Nah, ini ada beberapa tinjauan pustaka yang sudah saya himpun. Sebetulnya banyak sekali ya yang sudah melakukan penelitian sejenis, artinya menggunakan semantik Al-Quran tetapi pada kata yang berbeda, gitu kan. Nah, ini ada 3 jenis yang saya himpun. Pertama ada skripsi, yang kedua ada tesis, yang ketiga ada disertasi. Yang skripsi itu judulnya analisis medan semantik terhadap makna derivasi, itu bukan inspirasi tapi derivasi kata jamaah dan padanannya dalam Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tesis konsep pakaian menurut Al-Quran, analisis semantik kata libas, siap, dan sarobil dalam Al-Quran, perspektif Tashbihiko Izutsu. Kemudian disertasinya lisan dan kalam Al-Quran, sebuah kajian semantik. Gitu. Jadi ada 3 kurang lebih penelitian terdahulu atau pustaka yang sudah ada gitu atau sudah dilakukan mengenai penelitian yang hampir satu jenis seperti ini. Nah, sekarang kita beranjak ke kajian teoritis. Ini ada sedikit teori atau pembahasan mengenai selayang pandang semantik menurut Tashbihiko Izutsu. Jadi semantik Al-Quran ya lebih tepatnya. Jadi pengertian semantik menurut Tashbihiko itu adalah suatu kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci dari suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada sebuah pengertian konseptual atau Weltanjung atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih penting lagi pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Jadi tadi betul ya. Jadi kajian analisis terhadap istilah-istilah kunci, artinya kata yang kita menentukan sebuah kata yang akan kita analisis, kemudian nanti itu akan didapatkan pengertian konseptual atau pengertian yang tadi ya, yang mengerucut menjadi satu gitu, atau makna Welstanjung gitu. Itu menurut Tashbihiko. Berikutnya, poin penting dalam konsep semantik Izutsu. Jadi ini adalah unsur-unsur yang akan dicari ketika kita meneliti menggunakan metode semantik Al-Quran Tashbihiko. Yang pertama kosakata, jelas ya kosakata. Jadi nanti seperti tadi gitu ya, saya langsung menentukan kata Majnun itu kan kosakata yang mufradat. Jadi nanti akan ada kosakata yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian yang kedua ada makna dasar, artinya makna dari kosakata tersebut. Yang dinamakan makna dasar adalah
dia itu artinya baik itu di dalam Al-Quran ataupun tidak, artinya di luar Al-Quran itu tuh sama. Seperti misalnya kitabun. Kitabun itu kan kalau dalam Al-Quran artinya kitab juga atau buku. Pun di luar Al-Quran juga artinya sama, kitab atau buku. Gitu. Jadi makna dasar itu makna yang memang asli yang dimiliki oleh sebuah kata tersebut. Kemudian kalau misalnya makna relasional, itu makna yang memiliki hubungan. Nah, hubungannya dengan apa? Hubungan dengan kata yang ada di depan dan di belakangnya. Jadi nanti makna relasional itu didapat dari kita yang menganalisis makna kata yang ada di depan dan kata yang ada di belakang, artinya dua kata yang mengapit kata tersebut. Gitu nanti akan ditemukan gitu kan hubungan antara ketiga kata tersebut sehingga ditemukan juga makna relasional itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, sematik historis seperti yang tadi ya, sinkronik dan diakronik, yang dibagi menjadi 3 era tadi. Dan terakhir, Welstanschung. Jadi Welstanschung itu yang tadi ya, makna yang sudah lebih mengerucut atau makna yang sudah mendunia di dalam masyarakat. Begitu. Berikutnya, nah ini metodologi penelitian. Oke, yang pertama kita mulai dari jenis penelitian. Ini mungkin sudah bisa ditebak ya. Jadi kalau misalnya dengan topik yang saya ambil itu, jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau kajian pustaka. Kajian pustaka. Kemudian sumber data primernya adalah Al-Quran dan kamus-kamus Al-Quran. Jadi data primernya itu jelas ya, karena Majnun ini adanya dalam Al-Quran dan menggunakan metodenya juga sematik Al-Quran, maka otomatis sumber utamanya atau sumber primernya adalah Al-Quran serta kamus-kamus Al-Quran. Artinya kamus-kamus yang berisi kosakata-kosakata seputar kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sumber data sekundernya buku, tesis, skripsi, atau artikel yang dapat dipertanggungjawabkan validan datanya. Artinya setiap tulisan, baik itu dalam bentuk buku, tesis, skripsi, atau artikel, intinya yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan ke validitasnya, dan membahas tentang semantik Al-Quran. Intinya itu. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai data sekunder. Cuman intinya jenis penelitian adalah library, research, atau kajian pustaka. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya ini menggunakan dokumentasi. Jadi dokumentasi yang didapatkan dari kamus, kemudian dari syair Arab dan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi datanya itu dikumpulkan pertama dari kamus. Jadi kan kamus dalam Al-Quran itu atau kamus dalam tafsir itu pasti mungkin nanti akan banyak ya ditemukan makna lain dari kata majnun selain gila. Ya, nanti mungkin apa gitu. Nah, nanti selain itu juga dicari gitu kan, dicari syair-syair Arab yang ada kata majnunnya, yang ada kata majnunnya dari tiga fase tadi ya, fase jahiliyah, kemudian fase sudah ada Islam, dan setelah adanya Islam. Dan yang terakhir adalah dari Al-Quran sendiri ya, jadi nanti dicari dari indeks gitu ya, di indeks bahwa kata majnun itu disebutkan berapa kali, di mana aja, dalam surat apa aja, seperti itu. Nah, berikutnya analisis data. Penulis akan menggunakan metode semantik Al-Quran yang diintrodusir oleh Toshihiko Izutsu. Jadi analisis datanya menggunakan ini ya, metode semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu yang tadi. Nah, adapun prosedur penelitiannya di sini ada 4 ya, kurang lebih 4 prosedur utama dalam penelitian semantik Al-Quran kata majnun ini. Yang pertama, menelaah makna dasar pada istilah atau term majnun. Jadi kita cari dulu nih makna dasar pada istilah majnun itu apa, makna dasarnya. Kemudian menelaah makna relasional. Jadi setelah makna dasarnya diketahui, majnun dilihat dari kamus gitu ya, kamus bahasa Arab dan kamus Al-Quran. Kemudian dicarilah menelaah makna relasional term majnun dengan tadi ya. Jadi setelah dilihat indeks di dalam Al-Qurannya ada berapa kali disebutkan majnun itu, kemudian akan di breakdown satu-satu, misalnya di surat A ayat sekian misalnya gitu. Nah, nanti akan dilihat kata yang terletak sebelum kata majnun dengan kata yang terletak setelah majnun yang dihubungkan dengan majnun itu sendiri. Jadi nanti ada kaitan apa gitu, atau majnun dalam konteks di sana bisa diartikan sebagai apa. Seperti itu. Jadi maknanya lebih berkembang gitu, seperti itu.
Yang ketiga menelaah aspek sinkronik dan diakronik yang tadi ya, jadi 3 fase perkembangan dari kata Majnun, makna Majnun dari sebelum datangnya Islam atau jahiliyah, ketika Islam sudah datang, dan setelah atau pasca Islam sudah datang. Dan yang terakhir mengungkap weltan secung Al-Quran untuk kata Majnun. Nah, ini kesimpulannya. Jadi setelah semuanya dilakukan, insya Allah mudah-mudahan akan didapat makna utama, makna dunia, makna yang mendunia gitu ya, mengenai kata Majnun dalam Al-Quran. Nah, ini yang terakhir adalah sistematika penulisan. Jadi, insya Allah nanti proposal atau mungkin tesisnya itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama, sebagaimana umumnya gitu ya, jadi berisi pendahuluan, ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Ini akan dibahas insya Allah di bab 1. Nah, adapun di bab 2-nya memberikan gambaran umum tentang semantik Al-Quran. Mungkin nanti juga akan dibahas semantik secara umum dulu, pengertiannya apa. Pengertiannya seperti apa, kemudian pengertian semantik secara umum, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengertian semantik Al-Qurannya. Kemudian bab ketiganya menelusuri makna dasar dan relasional. Jadi tadi ya yang sudah dibahas itu nanti akan dituangkan di bab 3 dan dianalisis di bab 3. Nah, begitupun di bab 4 sama menelusuri perkembangan makna Majnun dari aspek sinkronik dan diakronik. Ini mungkin agak memerlukan waktu yang lama karena pustakanya cukup banyak ya. Nanti yang dilihat itu tidak hanya dari Al-Quran saja, tetapi juga dari syair, dari mulai syair jahiliyah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi demikian mungkin sistematika penulisan dari draft proposal tesis yang saya susun. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.